Basarnas siagakan ratusan personel amankan Bali International Airshow. Pemerintah Kabupaten Badung kuatkan pertumbuhan sektor investasi. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Bersama saya Cok Bagus. Dan saya Ade Yulia, inilah Bali hari ini selengkapnya. Saudara, pelaksanaan event Bali International Airshow 2024 mendapat pengamanan khusus yang melibatkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Hal ini mengingat kegiatan pameran diikuti para delegasi negara asing dari 100 perusahaan industri penerbangan global. Kabasarnas Marsdia TNI Kusworo mengatakan pihaknya telah memastikan kesiapan tim SAR maupun peralatan utama pendukungnya untuk perhelatan Bali International Airshow. Para rescuer dan Basarnas Special Group kantor SAR Bali, Mataram, dan Surabaya telah melaksanakan sejumlah latihan meliputi teknik evakuasi medis udara dan penerjunan dari helikopter atau heli free jump di sejumlah pantai di Bali. Untuk pengamanan kegiatan pameran aviasi berskala internasional di Bali, Kabasarnas menekankan seluruh tim yang terlibat harus mengutamakan aspek keselamatan saat bertugas. Dalam pengamanan kegiatan ini, Basarnas menerjunkan tidak kurang dari 100 orang personel gabungan. Adalah salah satu rangkaian dari kegiatan kesiapan dalam rangka kita mendukung untuk Bali International Airshow 2024. Personil yang ada melibatkan secara keseluruhan dalam dukungan ini adalah sekitar 100 personil. Untuk mendukung event Bali International Airshow yang berlangsung di Bali pada 18 hingga 21 September 2024, Basarnas juga menyiagakan 2 helikopter hingga kapal SAR. Helikopter Basarnas yang menjadi alat utama pertolongan juga disiagakan di area pameran aviasi bersama pesawat-pesawat tempur milik TNI. Indra Wijaya melaporkan. Serangkaian penyelenggaraan Bali International Airshow, TNI Angkatan Udara telah memesan 4 helikopter sebagai bagian dari program modernisasi dan optimalisasi kegiatan pelatihan militer. Hal ini turut memperkuat kemitraan dan hubungan kerjasama industri aviasi. Sejumlah maskapai dan militer dari sejumlah negara turut ambil bagian dalam kegiatan penyelenggaraan Bali International Airshow 2024. Kegiatan ini menjadi ajang komunikasi militer antara berbagai negara, termasuk adanya pemesanan 4 helikopter multifungsi H145 versi 5 bilah baling-baling yang akan digunakan TNI Angkatan Udara untuk pelatihan militer serta misi pencarian dan penyelamatan ringan. Asisten Potensi Dirgantara TNI Angkatan Udara, Aspot Dirga, Kasau Marsda TNI Andi Wijaya mengatakan, ajang pameran aviasi dapat menjadi wadah dan pemantik ide untuk mempelajari teknologi kedirgantaraan. Selain itu juga memunculkan ide untuk pembelian alutsista. Menurutnya terkait adanya pembelian alutsista dapat dilakukan melalui mekanisme khusus. Ada mekanisme untuk pembelian pesawat, tapi dari airshow yang didatangi itu muncul ide-ide, muncul pembanding-pembanding untuk membeli alutsista yang baru. Itu tidak menutup kemungkinan. Seperti yang lalu mungkin tiba-tiba Rafale, kenapa juga Mirai, dan yang lain itu dari kita datang ke airshow, kita lihat seperti ini, kita tertarik, kita bandingkan. Diketahui berdasarkan perjanjian antara TNI AU dan PT Dirgantara Indonesia beserta Airbus akan mengirimkan helikopter H145 yang dipesan ke PT Dirgantara yang dipesan ke PT Dirgantara Indonesia. Selanjutnya PT Dirgantara Indonesia akan mengelola proses perakitan ulang
dan pemasangan perangkat misi serta pekerjaan kustomisasi lainnya di Bandung untuk akhirnya diserahkan kepada TNI AU. Helikopter multimisi Airbus H145 dengan kemampuan pengangkutan ini diketahui telah banyak dimiliki di berbagai negara. Desain rotor utama tanpa bearing memudahkan operasi perawatan, serta meningkatkan kenyamanan penerbangan bagi penumpang dan awak helikopter. Indra Wijaya melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan perlu adanya evaluasi terkait transportasi di Indonesia. Beberapa di antaranya yakni harga tiket pesawat yang masih mahal dan pengembangan tol laut di kawasan Indonesia Timur. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menghadiri apel peringatan Hari Perhubungan di Ruang Terbuka Hijau Benua Denpasar Selasa siang mengatakan terdapat beberapa hal terkait transportasi yang perlu diperbaiki. Beberapa di antaranya terkait harga tiket pesawat yang masih mahal. Dirinya mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia terkait harga tiket pesawat yang saat ini rata-rata sama dengan harga tiket pesawat di beberapa negara tetangga. Selain itu, pengembangan tol laut yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia, terutama di kawasan Indonesia Timur. Konektivitas udara, ada kesan bahwa tiket itu mahal, tapi sebenarnya harga tiket yang ada di sini itu relatif sama dengan ada di Thailand dan Malaysia. Namun demikian, bersama Pak Menko Marinvest, kita berusaha untuk menekan dengan meninjau beberapa hal-hal yang memang harus dievaluasi. Sementara itu, pada momentum Hari Perhubungan Nasional, Budi Karya Sumadi juga menyampaikan sistem transportasi di Indonesia sudah layak disandingkan dengan negara-negara maju di dunia. Salah satunya transportasi massal yang mengadopsi teknologi terkini seperti kereta cepat, kereta tanpa masinis, hingga kereta otonom. Yuda Maruta melaporkan. Kabupaten Badung menyumbangkan realisasi terhadap investasi tertinggi di Provinsi Bali. Terkait hal tersebut, pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus mengembangkan sektor investasi, salah satunya melalui Badung Investment Expo yang digelar untuk pertama kalinya. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) berkolaborasi dengan Kementerian Investasi, BKPM, Perbankan, Asosiasi Profesi dan Pelaku Usaha menggelar kegiatan Badung Investment Expo. Kegiatan perdana yang berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan di Badung pada 18 hingga 20 September 2024 ini diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran informasi terkait peluang investasi. Sementara itu, berdasarkan laporan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung, pada tahun 2023, investasi di Kabupaten Badung mencapai 9,327 triliun rupiah, dengan 7,4 triliun merupakan investasi penanaman modal asing dan 2,7 triliun merupakan investasi penanaman modal dalam negeri. Sedangkan hingga semester kedua tahun 2024 telah mencapai 6 triliun rupiah, diperkirakan hingga akhir 2024 dapat mencapai 10 triliun lebih. Wakil Bupati Badung Iketut Suyase mengatakan Kabupaten Badung berkontribusi 64% terhadap realisasi investasi Provinsi Bali. Dalam wujud kami berkomitmen itu adalah ada 3 hal yang mungkin yang harus kami lakukan. Perluasan akses investasi, kemudahan berinvestasi, berusaha, dan kemudian juga percepatan layanan perizinan itu. Dan yang ketiga, tentunya kami harus bisa memberikan penjaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak pengusaha yang mau berinvestasi. Sonap, Badung Investment Expo diikuti sebanyak 26 peserta terdiri dari perbankan, perusahaan periklanan, Kementerian Perdagangan, pelaku usaha restoran, hotel, villa, dan properti, serta pelaku UMKM. Indra Wijaya melaporkan. Gedung Sekolah Mutiara Jimbaran yang berlokasi di Jalan Lingkar Timur Udayana Jimbaran, Kabupaten Badung, Kamis pagi diresmikan. Di bawah naungan Yayasan Mutiara Jimbaran, Sekolah Mutiara Jimbaran dengan moto cerdas, berbudi, dan visioner memiliki jenjang pendidikan dari PAUD, SD, dan SMP. Pendiri Sekolah Mutiara Jimbaran, Haji Mujiono, mengatakan dari data yang diperoleh, sebanyak 30% jumlah siswa yang menempuh pendidikan di Kota Denpasar datang dari wilayah Kabupaten Badung, khususnya dari Kuta Selatan. Sehingga sekolah ini akhirnya dibangun 8 tahun lalu di Jimbaran dengan sistem full day school.
Dirinya menambahkan saat pandemi Sekolah Mutiara Jimbaran sempat menutup 2 kelas karena orang tua siswa yang bekerja di sektor pariwisata banyak yang terdampak. Namun seiring situasi pariwisata yang kembali normal, kini banyak masyarakat menyekolahkan anak mereka di sekolah ini. Direktur Pendidikan Sekolah Mutiara, Lailatul Widayati mengatakan, Sekolah Mutiara Jimbaran saat ini memiliki 657 orang siswa dari jenjang PAUD, SD, dan SMP, dengan berbagai prestasi yang diperoleh mulai tingkat daerah, nasional, dan internasional. Pihaknya berharap kehadiran sekolah ini mampu menciptakan generasi yang handal, menyongsong generasi emas 2045. Kami bahwa Sekolah Mutiara ini sebagaimana cita-cita para pendiri bisa eksis sepanjang masa, bisa memberikan kontribusi dan peran untuk masyarakat yang ada di sekitar dengan antusias untuk menjadi partner Sekolah Mutiara, para ayah bunda wali murid menjadi partner Sekolah Mutiara bersama-sama mewujudkan generasi-generasi yang hebat. Sementara itu, Bupati Badung yang diwakili staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, Ana Agung Ngurah Rake Sukedana menyampaikan, Pemkab Badung sangat berkomitmen dalam bidang pendidikan dan menyambut baik peresmian gedung sekolah ini. Sejak berdiri, Sekolah Mutiara Jimbaran telah menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum kekhasan Sekolah Mutiara yang menitik beratkan pada pendidikan budi pekerti dengan moto pendidikan cerdas, berbudi, dan visioner. Sekolah Mutiara juga telah terakreditasi A untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP. Hal ini diharapkan mampu mengantarkan generasi muda sebagai sumber daya manusia yang cerdas, cakap, handal, dan potensial dalam mengisi pembangunan. Sugiyarte melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara. Pemerintah Kabupaten Jembrane telah selesai merevitalisasi Pasar Umum Negara. Kini para pedagang mulai pindah dari pasar relokasi. Pasar Umum Negara telah selesai direvitalisasi. Saat ini pedagang mulai melakukan aktivitas. Para pedagang yang sebelumnya dipindah ke pasar relokasi kini mulai kembali ke Pasar Umum Negara. Meski sudah menempati los dan kios Pasar Umum Negara pasca direvitalisasi, namun beberapa pedagang mengaku masih bingung untuk menempatkan barang dagangannya karena ukurannya dianggap kurang luas. Meski ukuran yang sempit, beberapa pedagang juga merasakan perubahan pasar yang dulu kumuh dan kotor, kini bersih dan nyaman. Masyarakat yang berkunjung ke Pasar Umum Negara mengaku merasa nyaman berbelanja. Selain tempatnya bersih, juga tempatnya sangat representatif. Ukurannya gitu ya? Ya, memang ukurannya dulu kecil, tapi sekarang agak besaran di depannya. Ya, dulu kan 1,5, sekarang 2. Artinya udah cukup ya, Pak ya? Ya, cukup dah. Kalau pasar yang dulu kan agak ramai, sekarang kan apalagi baru baru pindah nggih. Bagus, pasti patah. Ada gampang. Kebersihannya ini kebersihan. Ya, kebersihan kan niki nak maur rumah niki kan bersih nggih. Becik mungkin Mas. Nggih, becik. Sambil melalui bersih, nggih kayak mall becik nggih. Nggih, mriki nggih kadon panas. Selain itu, relokasi pedagang Pasar Umum Negara ke gedung baru masih menyisakan persoalan seperti belum terakomodirnya sejumlah pedagang yang sebelumnya mengontrak kios di pasar lama sebelum direvitalisasi. Ikut Jimmy Mulyadi melaporkan. Saudara, KPU akan tetapkan pasangan calon sesuai dengan jadwal. Informasi tersebut akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi pemilu dalam segmen Pilkada Serentak 2024 sesaat lagi. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini.
Saudara, KPU Karangasem akan menetapkan pasangan calon kepala daerah sesuai jadwal, menyusul tidak adanya tanggapan dari masyarakat atas ketiga bakal pasangan calon pasca dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Setelah dinyatakan lolos verifikasi administrasi, KPU Karangasem telah mengumumkan secara resmi hasil verifikasi administrasi terhadap 3 bakal pasangan calon atau Bapaslon Kepala Daerah Kabupaten Karangasem di laman KPU, media sosial, dan media cetak untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan masyarakat atas ketiga Bapaslon tersebut. Menindaklanjuti hal ini, KPU Karangasem akan segera menggelar rapat pleno dengan agenda penetapan ketiga Bapaslon menjadi pasangan calon atau paslon pada 22 September 2024 mendatang. Sehari setelah pleno penetapan pasangan calon, tepatnya tanggal 23 September, KPU Karangasem akan melaksanakan pengundian nomor urut yang dihadiri oleh ketiga pasangan calon yang rencananya digelar di kantor KPU Karangasem. Terkait dengan penetapan pasangan calon yang akan kita laksanakan sesuai dengan jadwal itu tanggal 22 September, kita akan menetapkan berdasarkan berita acara yang kita buat. Nanti itu semuanya kita generate by Silon, dan untuk penetapannya kita berdasarkan berita acara itu. Dan itu semua kita unggah di dalam Silon Kada, dan bagi pasangan calon bisa melihatnya di sana. Kita tidak melakukan rapat terbuka karena itu kita lakukan by Silon seperti itu. Sementara itu, setelah pengundian nomor urut, seluruh pasangan calon kepala daerah dapat memulai masa kampanye sesuai dengan jadwal dan zona yang sudah ditetapkan oleh KPU Karangasem. Andi Hussein melaporkan. Saudara, sebagai garda terdepan pengawasan Pilkada 2024, pengawas TPS memiliki peran yang sangat penting. Untuk memperkuat pengawasan, Bawaslu Kabupaten Badung membuka lowongan 761 pengawas TPS. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Badung membuka lowongan 761 pengawas tempat pemungutan suara PTPS. Ratusan pengawas TPS yang direkrut akan ditempatkan di 759 TPS reguler dan 2 TPS di lokasi khusus. Rekrutmen pengawas TPS dilakukan untuk memaksimalkan proses pencegahan serta pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada 27 November 2024. Sesuai jadwal, tahapan pendaftaran dan penerimaan berkas pengawas TPS sudah dimulai sejak 12 hingga 28 September 2024. Sementara jadwal pelantikannya akan dilakukan pada 2 hingga 3 November 2024. Terkait proses penerimaan dan seleksi, Bawaslu Badung mengerahkan panitia pengawas kecamatan Panwascam untuk mengawasi secara ketat sehingga pengawas TPS yang mendaftar dan ditetapkan nantinya tidak terafiliasi dengan partai politik pendukung paslon tertentu. Jadi pendaftaran itu sudah kita mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 28 September nanti. Jadi kami berharap pada seluruh masyarakat Badung yang telah memenuhi syarat itu untuk berpartisipasi dalam menjadi pengawas TPS di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Nah, selebihnya nanti bisa melakukan pendaftaran kepada Panwaslu Kecamatan. Bagi pelamar yang berminat, dapat mengajukan lamaran ke Sekretariat Panwascam di masing-masing kantor camat di Kabupaten Badung. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman badung.bawaslu.go.id atau menghubungi seluruh jaringan sosial media Bawaslu Kabupaten Badung. Indra Wijaya melaporkan. Pelamar pengawas TPS pemilihan kepala daerah Pilkada serentak terus mengalir sejak dibuka pada 12 September 2024 lalu. Syarat yang lebih ringan semakin menarik minat para pelamar. Tahapan pendaftaran pengawasan TPS pada Pilkada serentak ini juga dimanfaatkan oleh Komang Armaya untuk mengisi posisi tersebut. Pemuda asal desa Jineng Dalam tersebut tertarik melamar sebagai pengawas TPS di Kabupaten Buleleng. Selain dari sisi ekonomi, juga untuk turut mengawal proses demokrasi di Kabupaten Buleleng. Tidak hanya itu, persyaratan sebagai pengawas TPS untuk Pilkada serentak dinilai lebih ringan dibandingkan pada pemilu 14 Februari 2024 lalu. Berbekal pengalaman sebagai pengawas TPS pada pemilihan sebelumnya,
Dirinya yakin dapat lolos sebagai PTPS pada Pilkada serentak 27 November 2024. Untuk persyaratannya mungkin agak dipermudah, agak mudah ketimbang yang sebelumnya. Sebelumnya ya. Ya sebagai mencari pengalaman sih di dalam bidang pendidikan. Pernah ikut 2024. Itu ya. Bawaslu Kabupaten Buleleng membutuhkan 1.173 pengawas TPS pada Pilkada serentak 2024. Rekrutmen ini dilakukan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Buleleng yang telah memenuhi persyaratan. Tahapan kampanye Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Buleleng dimulai pada 26 September 2024. Waktu tahapan itu diundur sehari dari jadwal yang ditentukan mengingat tanggal 25 September 2024 bertepatan dengan Hari Raya Galungan. KPU Buleleng telah menggelar sosialisasi kepada seluruh lembaga terkait yang mendukung pelaksanaan kampanye, yakni Satpol PP, Kepolisian, TNI, serta partai politik melalui rapat sosialisasi kampanye dan dana kampanye dalam pemilihan serentak tahun 2024 Rabu kemarin. Rapat digelar untuk memberikan pemahaman terkait aturan selama pelaksanaan kampanye. Sementara itu pelaksanaan kampanye dimulai pada 25 September 2024 hingga masa tenang yakni 23 November 2024. Namun pelaksanaan kampanye di Provinsi Bali mundur 1 hari dari jadwal yang ditentukan mengingat pada tanggal 25 September umat Hindu Bali merayakan Hari Raya Galungan sehingga pelaksanaan kampanye dimulai pada 26 September 2024. Ketua KPU Buleleng Komang Dudi Udiana mengatakan untuk tahap Pilkada 2024 yang terdekat, yakni pada tanggal 22 September 2024, penetapan pasangan calon kepala daerah akan dilakukan. Kemudian pada 23 September 2024 akan dilaksanakan pengundian nomor urut untuk calon kepala daerah yang telah ditetapkan. Tahapan kampanye dimulai tanggal 25 September sampai dengan 23 November tahun 2024. Jadi 3 hari dalam sampai dengan masa tenang ya. Jadi masa tenang itu kan tanggal 23 November sebelum masa pemungutan suara di tanggal 27. Tentunya kita akan menetapkan zona pemasangan APK ya. Jadi regulasinya ada, kita juga masih berkoordinasi dengan teman-teman di Badan Ad-hoc baik itu PPK maupun BPS untuk menentukan titik-titik zona pemasangan APK. KPU Buleleng juga mengimbau pasangan calon menerapkan Green Election atau kampanye hijau. Green Election merupakan gerakan membatasi penggunaan alat peraga berbahan plastik. Kade Yoga Sariada melaporkan. Saudara, mewujudkan kondusivitas pilkada damai dan bermartabat, Polres Klungkung menggelar deklarasi dan doa bersama yang diikuti 2 bakal pasangan calon dan juga partai politik pengusung. Menjaga keamanan dan kondusivitas jelang Pilkada Klungkung pada 27 November mendatang, Polres Klungkung melaksanakan deklarasi Pilkada damai dan doa bersama. Menurut Kapolres Klungkung, AKBP William Perwira Letsoin, Pilkada damai merupakan harga mati bagi semua jajaran aparat keamanan, baik TNI Polri maupun dinas terkait dari Pemkab Klungkung. Deklarasi damai yang diikuti 3 Bapaslon, tim pemenangan, serta KPU dan Bawaslu sepakat untuk mewujudkan Pilkada Klungkung yang damai, berintegritas, dan bermartabat menuju Klungkung damai. Tujuan dari kita melaksanakan deklarasi damai dan doa bersama ini adalah tentunya yang pertama sebagai wujud komitmen kita bersama, bukan cuma kepolisian, tapi kami dengan unsur yang ada, stakeholder yang ada, TNI, pemerintah daerah, terutama penyelenggara pemilu dan peserta pemilu itu sendiri. Bagaimana sama-sama kita berkomitmen untuk menciptakan pilkada di Kabupaten Klungkung yang tentunya harus berjalan aman, damai, berintegritas, dan tentunya bermartabat. Deklarasi Pilkada damai ditandai dengan penandatanganan kerjasama dan doa bersama yang dilakukan 5 tokoh agama di Kabupaten Klungkung. Sementara itu, Saudara, Panitia Pengawas Kecamatan Panwas Cambangli merekrut 95 pengawas tempat pemungutan suara. Perekrutan telah dibuka sejak 12 September 2024 dan akan berakhir pada 28 September 2024.
Ketua Panwascam Bangli Nikomang Mahadiastiti mengatakan pihaknya merekrut 95 pengawas tempat pemungutan suara yang akan bertugas di 93 TPS reguler dan 2 TPS khusus, yakni di Rutan Bangli dan Rumah Sakit Jiwa Bangli. Perekrutan pengawas TPS telah dibuka sejak 12 hingga 28 September 2024. Dalam proses perekrutan, pihaknya akan menerima pengawas TPS sebanyak 2 kali kebutuhan. Jika kuota belum terpenuhi dan tidak ada pelamar perempuan, maka perekrutan akan diperpanjang dari 1 hingga 10 Oktober 2024. Hal ini dilakukan mengingat peran perempuan sangat penting dalam penyelenggaraan proses demokrasi. Panwascam Bangli juga memberikan kesempatan bagi pelamar disabilitas untuk ikut berpartisipasi menjadi PTPS. Dirinya menambahkan pihak Panwascam Bangli akan melaksanakan seleksi ketat, baik terkait syarat administrasi hingga pengecekan terhadap keterlibatan peserta dalam salah satu parpol. Pihaknya memastikan para pengawas TPS dapat bersikap netral dan jujur. Panwaslu Kecamatan Bangli membuka rekrutmen pengawas tempat pemungutan suara yang dibuka dari tanggal 12 September sampai dengan 28 September. Kami dari Panwaslu Kecamatan Bangli mengajak putra-putri terbaik di lingkungan Kecamatan Bangli untuk ikut berpartisipasi untuk menjadi pengawas TPS pemilihan serentak tahun 2024. Rekrutmen pengawas TPS se-Kecamatan Bangli dilakukan secara terbuka untuk seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat, yakni berusia minimal 21 tahun, memiliki integritas, serta tidak terafiliasi dengan partai politik. Selain berdomisili di wilayah tempat TPS berada, calon pengawas TPS juga harus bersedia bekerja penuh waktu. Bagi masyarakat yang ingin bergabung dapat datang langsung ke Sekretariat Panwascam Bangli yang berlokasi di kantor Camat Bangli. Ibu Turatna melaporkan. KPU Kabupaten Karangasem mengingatkan seluruh jajarannya untuk mentaati segala aturan, kode etik, dan menjaga perilaku selama melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024. Hal ini penting untuk menghindari dan meminimalisir adanya pelanggaran yang terjadi selama Pilkada berlangsung. Ketua KPU Kabupaten Karangasem, Iputu Dharma Budiasa mengatakan, sebagai penyelenggara pemilu, KPU wajib patuh pada perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dirinya juga meminta seluruh jajaran KPU, baik panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun panitia pemungutan suara (PPS) memahami kode etik dalam melaksanakan setiap tahapan pilkada, termasuk tidak memihak salah satu pasangan calon yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Hal tersebut sangat penting dilakukan dalam menjaga netralitas, martabat, dan kewibawaan penyelenggaraan pemilu. Ini kita mengundang PPK dan PPS ke Kabupaten Karangasem dengan tujuan mereka memahami kode etik terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Karena untuk meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran di dalam pelaksanaan pemilihan kada harus sesuai dengan aturan, regulasi, dan juga keberpihakan mereka harus betul-betul atensi oleh mereka biar betul-betul tidak berpihak. Jajaran KPU juga diharapkan dapat memitigasi potensi permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin muncul selama tahapan Pilkada serentak tahun 2024 berlangsung. Saudara, informasi mengenai tim karate Bali yang akhirnya menyumbangkan medali emas akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Selamat ulang tahun, Nenek. Nak, tidakkah kau ingat hari ini? Kakak, jangan main ponsel terus. Iya, besok kita bisa ketemu kok. Ini bu, obatnya bu, ntar.
Iya, sorry. Aduh, sorry itu tadi ada. Hari ulang tahunku, kenapa tidak ada yang ingat? Untukmu, pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Guru kita kan juga pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsha mau jadi pahlawan kemanusiaan. Pintar, Marsha. Ayo anak-anak, istirahat dulu, minum ya. Nah, Marsha, ibu kita juga pahlawan loh. Pahlawan bagi keluarga kita. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasamu. Informasi seputar PON ke-21 Aceh Sumut, Saudara. Tim angkat berat PON Bali meraih medali perunggu dalam ajang PON ke-21 2024 di Aceh, Sumatera Utara melalui Nikade Erawati. Prestasi ini tidak mampu memenuhi target yang dicanangkan pengurus dan pelatih sebelumnya. Berlangsung di venue Seramo Harapan Bangsa Banda Aceh, KD Ernawati yang turun di kelas min 67 kg putri dengan total angkatan 472,5 kg. KD Erna melakukan 3 kali angkat, 2 kali dinyatakan gagal oleh wasit di angkatan skuad. Medali emas di kelas ini diraih lifter Tika Rulini dari Jawa Barat dan medali perak tuan rumah Sumatera Utara. Pada PON Aceh Sumut tahun 2024, tim angkat berat Bali diperkuat 3 atlet, 2 putra dan 1 putri. Namun 2 lifter putra andalan Bali, Alfian Sakti Pamungkas dan Matius Handika gagal meraih medali. Alfian Sakti Pamungkas yang turun di kelas 66 kg berada di urutan kelima. Sedangkan Matius Handika yang turun di kelas 59 kg putra tidak mampu tampil maksimal karena sebelumnya sempat dirawat di IGD karena sakit. Itu lapor ke Sate. Di cabang tenis meja, tim ganda putra dan putri Bali di babak semifinal harus mengakui ketangguhan lawan-lawannya. Berlangsung di Gor Angsapura Medan, Sumatera Utara, tim ganda putra Komang Sugita berpasangan dengan Iputu Teja Lajuardi menyerah dari pasangan Gibran Rahmat dari Jawa Barat dengan skor 1-3. Demikian halnya ganda putri, Bali yang menurunkan Niketut Devinta Maharani dan Devianti Nurrahman harus mengakui keunggulan atlet DKI Jakarta Desi Tasya dan kalah dengan skor 1-3. Dengan demikian, cabang tenis meja menambah 2 medali perunggu untuk kontingen PON Bali. Tim tenis meja PON Bali masih memiliki peluang penambah pundi-pundi medali di nomor perorangan putra dan putri yang pertandingannya dilaksanakan pada 18 September 2024 di tempat yang sama. I Gusti Ngurah Martayasa melaporkan.
Perenang andalan Pandemade Iron Dikjaya berhasil memecahkan rekor PON nomor 200 meter gaya dada putra pada Lomba Renang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Pande Iron Dikjaya memastikan medali emas di nomor 200 meter gaya dada setelah berhasil mencatat waktu tercepat 2 menit 16,76 detik. Catatan waktu Iron sekaligus memecahkan rekor PON yang dibukukan Gagarin Nathaniel Yus pada PON ke-20 tahun 2021 di Papua dengan waktu 2 menit 17,81 detik. Lomba yang berlangsung di kolam renang Selayang, Medan, Sumatera Utara, Pande Iron Dikjaya mengalahkan perenang Jawa Barat Muhammad Dwi Kiraharjo yang selesai di posisi kedua dengan catatan 2 menit 17,25 detik dan meraih medali perak. Sementara medali perunggu menjadi milik perenang Jawa Timur Andi Muhammad Nuriska Febrianto dengan catatan waktu 2 menit 19,09 detik. Sukses di nomor 200 meter gaya dada putra, Pande Iron Dikjaya juga mempersembahkan medali perunggu untuk kontingen Bali. Dengan tambahan medali emas Iron ini, tim renang Bali sementara mengoleksi 2 medali emas yang sebelumnya diraih dari nomor 50 meter gaya kupu-kupu putri oleh Lili Kartina Bills dan 2 medali perunggu nomor 50 meter gaya punggung putri dan 100 meter gaya dada putra. Igusti Ngurah Mertayase melaporkan. Ya, no. 1 medali emas ditambahkan kontingen Bali dari cabur layar pada PON ke-21 dari nomor Formula Kite. Bali mengirimkan 3 atlet layarnya kategori IQ Vol Putra yang diwakili atlet senior Bali Igusti Madeoke Sulaksana dan kategori Techno 293 Putra yang diwakili Igusti Putra. Dalam laga di Pantai Gampong, Jawa Aceh di nomor Formula Kite, Iwayan Wiranata Meranggi berhasil membawa pulang medali emas untuk Bali setelah mengalahkan Papua Barat dan perunggu diraih Sulsel. Atlet layar Bali Iwayan Wiranata mengakui mengikuti PON mewakili Bali pada tahun 2004 di Sumsel. Saat itu dirinya meraih perunggu dari cabur layar. 4 tahun kemudian kembali ikut PON yang digelar di Kaltim dan meraih perunggu. Setelah sempat beristirahat tidak mengikuti PON pada PON Aceh Sumut 2024 ini, ia kembali turun membela Bali. Kami kan olahraga baru yang masuk, baru ini debut pertama kita di PON. Formula Kite ini baru pertama karena Formula Kite ini juga kan ada di Olimpik sudah. Dan makanya dari itu dimasukkan ke nomor cabur untuk di PON juga. Makanya ini nomor baru. Ya, Sungkaro Bali medali emas. Klasemen sementara di PON 21 masih diduduki kontingen DKI dengan 135 emas. Disusul Jabar dengan 132 emas, lalu Jatim 105 emas. Bali sendiri menempati urutan ke-7 dengan perolehan 25 emas di bawah Jateng dengan 45 emas. Sedangkan tuan rumah Aceh menempati urutan 5 dengan 52 emas. Sutarno melaporkan. Tim Karate Bali menambah 1 medali perunggu pada pertandingan hari kedua yang berlangsung di GOR Universitas Negeri Medan. Pada pertandingan cabang olahraga karate PON ke-21 di Aceh Sumut, Bali turun di nomor kata beregu dan komite putra dan putri. Dari nomor yang diikuti karateka Bali, hanya nomor komite putra yang meraih medali perunggu atas nama Komang Astawa, kelas min 75 kg putra. Salah satu tumpuan medali emas cabang olahraga karate pada Komang Astawa gagal terwujud. Hal ini karena Komang Astawa hanya mampu melangkah hingga pertandingan babak semifinal. Kita berbasis pada persiapan. Hasilnya sudah terlihat pada hari yang pertama kita memperoleh 2 medali perunggu di nomor kata dan di nomor komite. Hari kedua kita harapkan di paruh yang pertama ini kita harus dapatkan sesuai dengan apa yang kita rancangkan. Namun sampai detik ini seperti yang terlihat kita belum memperoleh medali. Meski gagal meraih medali emas pada nomor min 75 kg putra, namun tim Karate PON Bali masih memiliki harapan medali emas dari atlet pelatnas Co Istri Sanistiarani dan Made Dwi Kartika Aprianti. Ketua KONI Bali, Gusti Ngurah Oka Darmawan, menaruh harapan besar pada cabang olahraga karate dapat mempersembahkan medali emas bagi kontingen Bali PON Aceh Sumut 2024.
Jadi saya secara pribadi jadi terima kasih kepada Ketua Umum Cabur yang sudah betul-betul secara all out untuk membina atlet-atletnya, dan memang atlet-atlet ini sangat-sangat disiplin dan setelah perhatikan. Oleh sebab itu sekarang hasil itu tidak jauh berubah, tidak jauh dari proses. Tambahan medali kontingen PON Bali diperkirakan masih ada dari cabang olahraga karate, biliar, tarung derajat, kempo, dan gateball. Igusti Ngurah Mertayasa melaporkan. Saudara, tim karate Bali akhirnya dapat menyumbangkan medali emas melalui karateka andalan dari Bali yakni Chois Tri Sanistiarani pada PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara. Berlaga di GOR Universitas Negeri Medan, Chois Tri Sanistiarani bermain gemilang mulai dari babak penyisihan hingga babak final. Choki yang turun di kelas min 55 kg putri di final menang atas karateka wakil DKI Jakarta. Choki mengaku ketegangan sempat dirasakan saat melakoni pertandingan karena euforia pendukung. Namun dengan pengalamannya selama ini, dirinya mengaku dapat mengendalikan permainan lawannya. 2 hari PON ini pressure-nya cukup berasa. Aura dari tuan rumahnya sendiri, terus pressure dari atlet-atlet lain juga lumayan buat deg-degan. Jadi lumayan agak terpressure sih sebenarnya. Tapi saya bersyukur bisa melewati tekanan yang ada. Manajer tim yang juga ketua Forki Bali, Arman Setiawan mengatakan, 2 hari kebuntuan medali emas akhirnya dapat terpecahkan meski target 3 medali emas belum terwujud. Sementara itu pengurus KONI Bali memberi apresiasi tinggi medali emas cabang karate. Prestasi ini diharapkan menjadi penyemangat karateka lainnya sisa nomor pertandingan PON cabang karate. Kembali menelurkan 1 emas. Perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Memang kita sudah mempersiapkan tim ini jauh dari sebelum babak kualifikasi PON. Kita udah siapkan, kita udah ini sampai termasuk melibatkan pelatih-pelatih dari luar juga. Dia membuat hat-trick sudah 3 kali PON mendapat medali emas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kepada adik-adiknya untuk mempersiapkan diri agar bisa berprestasi mengikuti jajak Choki. Tim karate PON Bali hingga hari ini telah mengoleksi 7 medali PON Aceh Sumatera Utara, yaitu 1 medali emas, 1 perak, dan 5 medali perunggu. Igusti Ngurah Mertayasa melaporkan. Nimade Nadia Syafira meraih medali emas cabang olahraga selam di nomor open water fin swimming atau renang perairan terbuka yang digelar di Sabang, Aceh. Medali emas merupakan yang pertama kali sepanjang mengikuti PON, sekaligus mencatatkan sejarah di PON ke-21 tahun 2024 Aceh, Sumatera Utara. Dengan raihan medali emas tersebut, cabur selam PON Bali menyumbangkan 7 medali, yakni 1 medali emas, 2 perak, dan 4 medali perunggu. Ketua Umum Pengprov Posi Bali, Bagus Partawijaya, mengapresiasi raihan emas Nimade Nadia Syafira yang turun di nomor 3 km perairan terbuka. Nadia Syafira keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 36 menit 39,25 detik, disusul atlet dari Sulawesi Selatan, Safira Atika Salsabila dengan catatan waktu 36 menit 40,80 detik, dan posisi ketiga Trivena Adelia Turambi, wakil Sulawesi Utara dengan catatan 36 menit 53,78 detik. Sementara di cabang atletik, atlet Bali membuat kejutan di nomor lari 4x400 meter estafet putri, mempersembahkan medali emas bagi kontingen PON Bali. Medali emas ini menambah koleksi raihan medali cabang atletik yang sebelumnya diraih Maria Natalia Londa. Babak final yang digelar di Stadion Madia Athletic Sports Center, Deli Serdang, Sumatera Utara, tim atletik 4x400 meter estafet putri diperkuat Dewa Agung Kurniayanti, Niputu Ritnayanti, Niluh Mitayuni, dan Niketut Cita sekaligus mencatat sejarah medali emas di nomor ini dengan catatan waktu terbaik 3 menit 53,72 detik. Medali perak diraih tim estafet Jawa Tengah dan medali perunggu diraih Nusa Tenggara Barat. Igusti Ngurah Mertayasa melaporkan. Sementara itu, saudara, cabang tarung derajat menyelesaikan seluruh pertandingan babak final di semua nomor dan kelas yang berlangsung di Balai Nusaria, Aceh. Sementara pada cabang kempo, Kenshi Bella Janetti melangkah ke final kelas 50 kg. Medali emas pertama diraih Imadi Reva Lingga Wibawa di kelas 52,1 sampai dengan 55 kg tarung putra. Medali emas Reva merupakan medali kejutan bagi tim Kodrat PON Bali karena sebelumnya tidak menjadi target pengurus.
Prestasi Reva menunjukkan pengembangan dan peningkatan program prestasi yang telah dijalani usai PON ke-20 di Papua. Pelatih tim kodrat PON Bali Fredlip menyatakan, pada babak final Reva bertemu petarung Kalimantan Timur, Jeffrey Adrianus. Kedua petarung belum pernah bertemu sebelumnya sehingga pertarungan babak final berlangsung ketat. Sementara pada cabang Kempo PON ke-21 Aceh Sumatera Utara yang berlangsung di Gor Koni Banda Aceh, Kensi Bella Janeti melangkah ke final kelas 50 kg putri setelah mengalahkan Kensi tuan rumah Sumatera Utara Alia Sahriani. Kensi Bali yang telah mengantongi babak semifinal adalah Kensi Sukaryase di nomor randori kelas di atas 70 kg putra dan Faris Naris di nomor embu berpasangan putra 1 dan. Manajer tim Kempo Bali, Frederick Billy, mengatakan peluang Bella untuk meraih medali emas terbuka. Demikian pula untuk Kensi lainnya. Igusti Ngurah Mertease melaporkan. Saudara, berita terkait PON Aceh Sumut masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Layangan itu menjiwai kita semua ketika angin mulai berhembus di musimnya, dan di saat sanalah memberikan kita semua power happiness-nya dari Rari Angon kepada kita semua. Alam memiliki kekuatan spiritual yang mampu membuat kehidupan menjadi tertata dan seimbang. Dan himpunan segala energi baik inilah yang diharapkan mampu mengiringi sang layang-layang saat menari di angkasa sehingga dapat memberi nilai-nilai kebaikan bagi para penikmatnya. Deteksi kanker payudara bisa dilakukan dengan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Untuk memeriksa adanya benjolan dilakukan setiap bulan beberapa hari setelah periode menstruasi dimulai pada usia 20 tahun. Selanjutnya, pemeriksaan juga dapat berupa ultrasonografi payudara dan mamografi. Agar terhindar dari kanker payudara, pastikan Anda memiliki pola makan dan pola hidup yang sehat. Konsumsi buah, sayur, kacang, dan biji-bijian sangat baik untuk kurangi risiko kanker payudara. Selain itu, hindari konsumsi alkohol, merokok, stres, dan jangan lupa juga berolahraga secara teratur. Hingga hari ketiga, saudara, cabang olahraga Sorinji Kempo masih dalam babak penyisihan, baik pada nomor embu maupun randori. Pada tahap ini, Kensi Bali menang atas tuan rumah. Pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024 yang digelar di Aceh, Sumatera Utara, Bali menurunkan beberapa Kenshi atau atlet Sorinji Kempo. Pada nomor embu beregu campuran, Bali bersaing poin dengan Jawa Barat yang sama-sama meraih nilai 264. Sementara itu, pada nomor embu berpasangan campuran 2-3 dan yang menurunkan pasangan Nadia Trianto meraih nilai 159 di bawah Kenshi asal Sulawesi Selatan yang mencatat nilai 262. Sedangkan untuk nomor embu berpasangan putra 1 dan, Kenshi Bali yakni Faris Naris meraih nilai terbaik atas tuan rumah Sumatera Utara yakni 265. Namun nomor embu berpasangan putri 1 dan pasangan Rizka Gebi mencatat nilai 256 yang masih di bawah nilai yang diraih Kenshi DKI Jakarta yakni 262. Sementara itu pada nomor randori kelas 45 kg putri, Kenshi Bali yang menurunkan Bella pada pertandingan kedua berhasil menang telak 5-0 atas Kenshi tuan rumah. Demikian juga Kenshi Murtiana yang bertanding pada nomor randori kelas 60 kg putri menang 5-0 atas Kenshi dari Nusa Tenggara Timur.
Penentuan medali cabang kempo keseluruhan nomor dan kelas akan dilakukan pada 19 September 2024. Igusti Ngurah Mertayasa melaporkan. Basketball Bali berhasil meraih tiket final pada 4 nomor pertandingan PON ke-21 tahun 2024. Babak final akan berlangsung pada hari ini, Kamis 19 September 2024. Tim Gateball Bali yang berlaga pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024 yang digelar di Aceh, Sumatera Utara berhasil meraih tiket menuju final pada 4 nomor pertandingan, yakni nomor tunggal, ganda, ganda campuran, dan triple campuran. Poin yang berhasil dicetak oleh para atlet memberikan harapan medali emas mengingat poin yang diraih terpaut cukup jauh dari lawan. Kita dari 5 nomor yang kita ikuti, 3 sudah masuk ke final. Dan sekarang yang untuk double campuran itu mudah-mudahan bisa masuk final lagi. Terima kasih kawan-kawan dari KONI yang sudah hadir, ada Pak Ngurah wartawan ganteng manis dan Pak Marioto juga, ada semua Yase. Terima kasih. Mohon doa restunya rekan-rekan semua, khususnya dari Bali. Semoga Gateball bisa memberikan yang terbaik buat Bali. Pengurus KONI Bali Marioto Subekti optimis prestasi terbaik dapat dipersembahkan oleh para atlet yang berlaga dalam babak final yang digelar pada 19 September 2024. Pihaknya memberikan dukungan langsung kepada para atlet dan berharap dapat tampil gemilang dalam babak final nanti. Pertama saya mengucapkan apresiasi luar biasa kepada Pergarsi Bali yang hari ini sudah meloloskan 3 nomor ya untuk final. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda yang baik, menjadi motivasi kepada cabur-cabur yang lain di sisa hari ini. Kemudian tentunya semangat juang, jangan pernah kendor. Pertandingan belum selesai, kemungkinan masih ada dan kita harus tetap berjuang. Dan Bali juara. Dalam partai final ini Bali akan berhadapan dengan tim Gateball dari Sulawesi Selatan. Tim Sulawesi Selatan bukan merupakan lawan yang mudah mengingat perkembangan para atletnya. Namun dalam beberapa kejuaraan nasional termasuk babak kualifikasi PON, Bali masih unggul dari tim Sulawesi Selatan. Igusti Ngurah Mertayasa melaporkan. Dan saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 20 September 2024 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 dan Pasar Wulan Wandarana. Halo pemirsa TVRI Bali dimanapun Anda berada, berikut perakiraan cuaca umum berlaku Jumat 20 September 2024. Di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius. Dan angin secara dominan bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum 30 km per jam. Dan masyarakat perlu dihimbau juga untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan selatan Bali. Demikian perakiraan cuaca umum dari BMKG Wilayah 3, kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup Bali hari ini. Dan akhirnya kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.